Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Para viewers yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan curahan rahmat kasih sayang Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua dan diberikan keberkahan dan kesejahteraan yang tidak putus-putusnya, serta salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Munqiz Minadh Dhalal karya Imam Al-Ghazali yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, wa qad kanat ta'attushu ila darkil haqa'iqil umur da'bi wa dandani min awwali amri wa ri'ani umri gharizatan wa fitratan min Allah wada'aha fi jibillati. Dan sungguh kehausan untuk menemukan hakikat segala hal adalah kebiasaanku dan keadaanku dari awal urusanku dan dari awal masa muda umurku. Bawaan dan karakter dari Allah yang diletakkannya di dalam karakterku. La bikhtiyari wahilati hatta halat anni rabitatut taqlidi وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد بسن الصبا إذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوا إلا على التنصر وصبيان اليهود لا نشو لهم إلا على التهود وصبيان المسلمين لا نشو لهم إلا على الإسلام وسمعت الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال كل مولود يولد على الفطرة الإسلام فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. Hal itu bukan karena ikhtiarku dan juga bukan karena alasanku sendiri, sampai terurailah dariku ikatan taklid dan pecahlah atasku kepercayaan atau akidah yang diwariskan di masa yang segera atau dekat masa umur anak-anak, ketika aku melihat anak-anak kaum Nasrani yang mereka tidak tumbuh kecuali dalam keadaan beragama Nasrani, dan anak-anak Yahudi mereka tidak tumbuh, tidak ada pertumbuhan mereka kecuali dalam agama Yahudi, dan anak-anak kaum muslimin tidak pula tumbuh bagi mereka kecuali tumbuh di atas Islam. Dan aku mendengar hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, setiap anak yang dilahirkan dia di dalam fitrah Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Fataharraka batini ila talabi haqiqatil fitratil asliyah wa haqiqatil aqaidil aridah bitaqlidil walidani wal ustazina wat tamyiz baina hadhihi taqlidat wa awaliha talqinat wa fi tamyizil haqqi minha anil batil ikhtilafat. Faqultu fi nafsi awalan innama matlubi al-ilmu bihaqa'iqil umuri fala budda min talabati haqiqatil ilmi fazahara li anna al-ilma al-yaqini huwa alladhi yankashifu fihi al-ulum al-inkishafan la yabqa ma'ahu raibun
ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك بل الآمان من الخطأ. ينبغي أن يكون مقارنا لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلا من ينقلب الحجر ذهبا والعصا ثعبانا lam yurisu zalika syakkan wa ingkaran. Maka tergeraklah batinku untuk mencari hakikat fitrah yang asli itu dan hakikat akidah-akidah yang merintangi, akidah-akidah yang datang dengan disebabkan mengikut atau taklid kepada orang tua dan para guru dan membedakan antara kebiasaan-kebiasaan yang diikuti ini dari awal dan awal-awalnya dan pengajaran-pengajarannya dan dalam membedakan antara yang benar dari yang batil. Ikhtilafat, ada bermacam-macam perselisihan. Faqultu fi nafsi, maka aku berkata di dalam diriku awalan, pada awalnya aku hanyalah menuntut, yang aku tuntut adalah ilmu tentang hakikat segala hal. Fala buddha, maka mestilah mencari hakikat ilmu. Mahia, apakah ilmu itu? Fadhahara li, maka nyatalah bagiku bahwa ilmu itu adalah ilmu yaqin. Yang dengan ilmu yakin itu terbuka padanya segala ilmu, segala objek ilmu al-ma'lum, yang kasyifu fihil ma'lum, yang terbuka padanya segala objek ilmu dengan sempurna terbuka, yang tidak menyisakan keraguan dan tidak menyertai kemungkinan keliru dan keraguan, dan wala yattasi'u, dan tidak dan kalbu tidak melapang dia untuk seukuran demikian, tetapi aman daripada kesalahan. Yang baik, maka sepatutnya adalah disertakan dengan yakin, dengan pernyataan yang sempurna. Andai ditantang untuk menampakkan kebatilannya, misalnya ada orang yang bisa mengubah batu menjadi emas atau tongkat menjadi ular besar, maka dia tidak akan berubah, tidak akan menyebabkan dia ragu dan ingkar pada yang dia yakini. Fa inni iza alimtu annal asyrata aksar minas salasati, maka sesungguhnya apabila aku yakin bahwa 10 itu lebih banyak dari 3, falau qala li qail, maka jikalau ada orang yang berkata kepadaku, bukan 10 lebih banyak dari 3, tapi 3 lebih banyak dari 10, dengan dalil bahwa dia bisa mengubah tongkat menjadi ular, dan lalu dia ubah tongkat itu menjadi ular. Wa syahadtu, dan aku saksikan langsung zalika minhu, kejadian tersebut darinya. Lam asyukka bisababi fi ma'rifati, kalau kejadian seperti itu aku pun tidak akan pernah ragu disebabkan kejadian itu dalam pengetahuanku. Walam yahsulli minhu illa ta'ajjub, tidak ada yang dihasilkan dari keahliannya tersebut kecuali hanya ta'ajjub atau kagum atau heran tentang kaifiat kesanggupannya atau kemampuannya atas mengubah tongkat menjadi ular itu. Fa amma syakku, maka adapun syak itu fima alimtu, pada apa yang aku ketahui, fima alimtu fala, jadi tidak ada syak pada apa yang aku ketahui. Summa alimtu anna kulla ma la a'lamuhu, kemudian aku mengetahui atau meyakini bahawa setiap apa yang tidak aku ketahui dia ala hadzal wajhi, dalam cara yang seperti ini, wala atayaqqanuhu hadzan naw minal yaqin, dan aku tidak mendapatkan keyakinan seperti keyakinan semacam ini,
fahuwa ilmun la siqata bihi, maka itulah ilmu yang tidak bisa dipercaya dan tidak aman bersamanya. Wa kullu ilmin la amanala ala amanala ma'ahu falaysa bi ilmin yaqiniyin. Dan setiap ilmu yang tidak aman bersamanya maka bukanlah ilmu yakini, ilmu yakin. Ya, inilah sambungan pengantar Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dalam mengantarkan pengalamannya atau perjalanan hidupnya yang selalu ingin mendapatkan kebenaran. Sejak dia kecil, dia katakan, itulah kebiasaanku dari sejak muda, dari sejak awal dia mumayyiz, sudah bisa membedakan segala sesuatu, dan sejak umurnya yang masih muda, dan karakter bagi beliau rahimahullah yang sengaja yang diletakkan oleh Allah, wada'aha fi jibillati, yang diletakkan dalam karakterku, katanya. La bi ikhtiyari wala hilati. Itu bukan karena ikhtiarku dan karena alasan atau hilah-hilah yang lain-lain. Sampai terurailah dariku ikatan-ikatan taklid. Dengan mempelajari segala sesuatu dan segala akidah-akidah yang diwariskan sejak masa anak-anak, itu sudah pecah sama sekali, berantakan. Karena beliau menyaksikan anak-anak orang Nasrani, dia besar tumbuh dalam keadaan Nasraninya. Anak-anak orang Yahudi juga besar dalam keadaan dalam keadaan beragama Yahudi, sesuai yang diwariskan oleh orang tuanya dan para gurunya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, digambarkan dalam hadis yang sahih, wa sami'tul hadis al-marwiyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hanya dengar-dengar seperti kita mendengar ceramah-ceramah sekarang. Dia belajar hadis. Dia belajar hadis yang tahu yang sahih dan yang tidak sahih. Tahu dia derajat-derajat hadis itu. Apabila dia mengatakan mendengar satu hadis, itu didengarnya dari guru. Cuma Imam Al-Ghazali punya feeling, ya, menentukan atau mengutip suatu hadis itu perlu dikutip atau tidaknya. Ya, katakanlah itu sebagai ilmu atau ma'rifah yang didapatkannya untuk mengutip suatu hadis, walaupun hadis-hadis itu dhaif, bahkan ada yang maudhu'. Tapi itu kan sebatas penilaian zahir dari para ahli hadis. Tentu ada penilaian batin yang didapat oleh Al-Imam rahimahullah. Maka itulah yang menggerakkan batin Imam Al-Ghazali untuk mencari hakikat dan dasar-dasar fitrah, potensi yang terkandung dalam diri, karakternya, dan hakikat-hakikat dari kepercayaan akidah-akidah yang tumbuh, yang datang dengan sebab mengikut orang tua. Jadi mengikuti apa yang dia wariskan dari orang tua dan nenek moyangnya. Ya. Dan untuk bisa membedakan mana sebenarnya yang hakikatnya, membedakan antara hak dengan yang batil. Itu sangat banyak khilafiyahnya, ikhtilafat, sebanyak sekali perbedaan pendapat tentang itu. Tetapi dalam kancah wacana dan perbedaan kepercayaan, akidah, perbedaan pendapat itu, dia hanya menuju untuk mencari ilmu tentang hakikat segala sesuatu. Jadi dia dengan pengalamannya, dengan observasi langsung dan mengalami langsung, terjun kepada dunia nyata, dia mengamati untuk mencari hakikat segala sesuatu. Nah, ini juga salah satu metode yang berpengaruh juga kepada para filosof barat, bahwa pengalaman yang kita alami di dalam kehidupan kita itu adalah sebuah fenomena. Dan di antara fenomena itu mesti ada salah satu
di antaranya yang merupakan hakikat segala sesuatu. Nah, inilah yang dicari dari segala gejala, fenomena yang terjadi, yang dia saksikan dalam pengalaman hidupnya, diseleksi, dipelajari asal-usul dan akar-akarnya, sehingga ditemukanlah di antara gejala fenomena yang banyak itu, satu di antaranya yang merupakan hakikat. Nah, disitulah ilmu itu mestilah memberikan keyakinan seperti apa contohnya. Nah, kalau ilmu yang yakin itu kita tidak akan ragu lagi. Sampai kalau saya meyakini bahwa katanya 10 itu lebih banyak dari 3, ini sebuah aksioma. Dan yakin, keyakinan itu tidak bisa diubah dengan apapun. Ya, walaupun langit runtuh, dia keyakinan itu tidak akan berubah karena memang aksiomanya 10 itu lebih banyak daripada 3. Walaupun ada katanya orang yang datang mengatakan bukan 3 itu yang lebih banyak, artinya lebih banyak dari 10. Dengan dalil apa? Saya bisa mengubah batu ini menjadi emas, atau menjadi tongkat ini menjadi ular besar. Ini pendalilan ini tidak bisa dan tidak akan bisa menggugat keyakinannya yang tadi, yang meyakini bahwa 10 lebih banyak daripada 3. Nah, seperti itulah ilmu yakin itu. Ya, yang seharusnya yang didapatkan oleh yang seharusnya yang aku cari dan yang aku dapatkan. Tapi apakah aku sudah dapat? Kalau ada orang yang itu tidak akan mengubah keyakinan, kecuali hanya kalau ada orang tukang sulap, lalu bisa mengubah batu menjadi emas. Nah, itu paling-paling ya takjub aja atau kagum atas kemampuan orang itu untuk melakukan hal yang seperti itu. Tapi keyakinan dengan proposisi yang dia yakini itu sebagai sebuah aksioma tidak akan berubah. Nah, itulah ilmu yakin yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, apakah Imam Al-Ghazali ketika itu dalam umur yang sudah dijalani itu sudah mendapat ilmu yakin seperti itu? Maka dinyatakan dia belum dapat. Dikatakan dalam paragraf berikutnya bahwa ilmu yakin yang seperti itu belum didapatkan dan belum ditemukannya. Maka itulah pengembaraan beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang nanti pertemuan berikutnya akan kita sambung insya-Allah. Di situ dia menjelaskan pengalaman berikutnya dalam mencari ilmu yakin itu, al-ilmul yaqini yang dia dambakan itu, sehingga dia nanti ketika dia mendapat al-ilmul yaqini, tidak ada lagi dia mendapat keraguan-raguan terhadap dia, dan ini puncaknya dari pencarian yang di situ bedanya daripada René Descartes yang kita sebut pada pertemuan yang lalu, bahwa René Descartes terhenti pada keraguan ini, bahwa ilmu itu adalah ragu dan keraguan itu adalah hidup. Kalau orang sudah berhenti ragu, maka dia berarti sudah mati. Itu René Descartes. Tetapi Imam Al-Ghazali terus mencari dan mencari sehingga dia mendapatkan makrifah, pengetahuan yang yakin tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.